Dalam acara Tabrak Prof pada hari Selasa tanggal 23 Januari di Semarang, Cawapres nomor urut 3, Profesor Mahfud MD, sudah belak-belakan menyampaikan soal rencananya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam di Kabinet Presiden Jokowi. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes sekaligus kritik moral. Karena saat ini negara kita itu sedang tidak baik-baik aja. Kita bisa melihat indikasi penyimpangan kekuasaan yang terjadi secara terang-terangan di depan mata kita. Itu artinya negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana bisa netral? Sejak anak sulung Presiden Jokowi ikut menjadi salah satu kontestan pemilu. Ibaratnya nih, sebagai contoh, ada sebuah perlombaan. Anak ketua panitia ikut menjadi peserta dalam perlombaan. Apakah lomba tersebut masih adil bagi peserta lain? Tak mungkin dong. Para panitia dan para juri itu tidak memihak pada anak ketua panitia itu. Dan kondisi ini sama persis dengan Pilpres 2024 ini. Terjadi pengerahan aparatur sipil negara dan perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu. Padahal secara aturan kan mereka seharusnya tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Nah, kalau tidak dikerahkan oleh pihak yang berpengaruh, mana mungkin aparat sipil negara ini berani mengambil resiko melanggar aturan secara terang-terangan seperti itu. Apalagi mereka itu merekam aksi pernyataan dukungan terhadap paslon tertentu yang pastinya sudahlah meninggalkan jejak digital sebagai bukti pelanggaran yang nantinya akan menimpa mereka. Dan setelah viral dan dikecam publik, barulah pihak yang berwenang itu bertindak. Akan tetapi, para pelaku itu hanya mendapatkan teguran ringan ataupun skors yang ringan sebagai konsekuensi pelanggaran yang telah mereka lakukan. Seperti tidak ada keseriusan dari pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Bahkan nih, para menteri yang aktif yang bukan anggota partai juga turut ikut tampil berada dalam barisan tim sukses pendukung paslon tertentu. Ini kan semakin jelas ketidaknetralan negara dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, melihat indikasi penyimpangan kekuasaan yang terjadi kian hari kian vulgar, maka saatnya Pak Mahfud MD itu mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dan ini diambil sebagai sikap ketegasan positioning dari Pak Mahfud yang tidak abu-abu. Sebenarnya nih, sinyal-sinyal pengunduran diri dari Pak Mahfud itu sudah ditunjukkan saat wawancara doorstop usai penutupan debat Cawapres putaran keempat minggu kemarin. Hanya saja, waktu itu mungkin publik itu tidak menyadari kalau pidato itu merupakan pidato perpisahan dari Pak Mahfud kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya. Nah, Pak Mahfud sempat mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam 4,5 tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasarkan ketulusan itu pula, Pak Mahfud akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo yang memang dipercaya Pak Mahfud sebagai pemimpin yang pro dengan rakyat. Nah, sejak awal pencalonan Pak Mahfud sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar, pasangan ini sudah punya kesepakatan untuk menghindari konflik of interest
Karena pasangan ini sudah membranding diri sebagai paslon yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang paling penting, komitmen untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang terhormat. Namun, yang memiliki rangkap status sebagai calon peserta Pilpres sekaligus pejabat pemerintahan, itu bukan hanya Pak Mahfud seorang. Paslon nomor urut 2, Prabowo dan Gibran, juga masih aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Semuanya memang sama-sama berpotensi punya konflik of interest. Nah, berhubung paslon nomor urut 2 ini tidak mengundurkan diri dari jabatannya, maka Pak Mahfud juga menunda pengunduran dirinya. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan memberikan percontohan kepada paslon nomor urut 2 ini agar tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangan mereka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye mereka. Padahal, kalau saja Pak Mahfud mengundurkan diri saat kick-off kampanye tanggal 28 November yang lalu, malah akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Karena Pak Mahfud bisa lebih maksimal berkeliling untuk kampanye tanpa ada aturan cuti yang hanya diperbolehkan 1 kali dalam seminggu. Nah, ini adalah pengorbanan Pak Mahfud untuk memberikan percontohan yang baik, kampanye yang bersih, dan fair kepada paslon lainnya. Pak Mahfud berkampanye keluar kota ini tanpa membawa embel-embel statusnya sebagai Menko Polhukam loh. Bahkan Pak Mahfud tidak mau dijemput oleh para kepala daerah tempat dikunjungi agar terhindar dari penggunaan transportasi yang merupakan fasilitas negara. Dan semua itu dilakukan dengan maksud agar ditiru oleh paslon lain. Namun, semua percontohan itu sia-sia. Yang terjadi adalah ada capres yang diduga pergi keluar kota dengan kedok sebagai kunjungan kerja agar bisa menggunakan fasilitas transportasi dari negara. Dan sampai di daerah tujuan, sembari melakukan kunker, malah sekalian mengumpulkan massa dan melakukan kampanye. Bahkan, ada pula cawapres yang diduga mengambil cuti melebihi aturan yang ditetapkan. Akibatnya, kerjaannya itu terbengkalai, sehingga warga di daerah kepemimpinannya mendesak agar si cawapres untuk mengundurkan diri. Sebuah upaya percontohan dari Pak Mahfud itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan karena mungkin merasa udah cukup ya memberikan percontohan, maka inilah saatnya Pak Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya agar bisa menjalankan sisa waktu kampanye ini dengan optimal tanpa terbelenggu oleh aturan jabatan. Nah, yang ingin saya pesan adalah kita jangan memilih pemimpin yang suka melanggar aturan. Karena udah pasti mereka itu tidak bisa menegakkan hukum. Dan jangan pula memilih pemimpin yang lahir dari proses nepotisme. Karena udah pasti juga tidak bisa memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu, marilah kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai Hari Pengadilan Rakyat. Pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, bersih, dan satset seperti Ganjar dan Mahfud. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.